Kamu tidak harus percaya dengan pikiranmu. Iya, kalimat itu benar. Ada yang belum jelas. Loh, kenapa kok saya tidak boleh percaya dengan pikiran kamu? Coba sini, duduk dulu, cari tempat yang enak, ambil kopinya, nyalakan rokoknya, dengarkan ini. Iya benar, kamu tidak harus percaya dengan semua yang ada di pikiranmu. Pikiran itu seperti suara, selalu ada, dia selalu bicara. Kadang juga dia seperti teman, tapi dia juga sering seperti musuh yang diam-diam menusuk dari dalam. Karena sebenarnya omongan orang lain itu tidak penting, tidak berpengaruh. Yang paling berbahaya adalah omongan yang berada di pikiranmu sendiri. Aku gak cukup baik, mereka gak suka aku, hidupku gak akan berubah. Suara-suara seperti itu muncul tanpa diundang. Dan yang lebih mengerikan, kita percaya itu. Namanya Anton. Setiap hari dia bangun dengan satu kalimat di kepalanya. Aku gagal. Dia selalu bangun dengan kalimat di kepalanya, aku gagal. Anton mempunyai mimpi jadi penulis. Dia suka membaca buku, dia suka membaca novel. Tapi setiap kali dia mencoba, beberapa kali bahkan berulang kali dia mencoba menulis, naskahnya juga ditolak berkali-kali. Dan setiap kali ditolak, ada suara di kepalanya yang makin keras. Kamu bukan siapa-siapa. Hari-hari Anton dipenuhi keraguan. Dia sudah melihat teman-temannya sukses. Begitu dia melihat teman-temannya sukses, pikirannya mulai menyerang lagi. Kamu tertinggal, Ton. Kamu gak hebat. Kamu payah. Sampai suatu malam, si Anton ini duduk sendiri. Dia buka jurnal lamanya pada saat dia menuliskan jurnal itu di bangku SMA. Dia membuka satu kalimat yang isinya, aku ingin menulis agar orang lain tidak merasa sendirian. Kalimat itu yang dibaca Anton pada saat dia membuka jurnalnya yang ditulis pada saat SMA dulu. Aku ingin menulis agar orang lain tidak merasa sendirian. Dan pada saat itu Anton sadar, bukan kenyataan yang menyakitkan dia, tapi pikiran-pikirannya sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah, berapa banyak dari kita yang seperti Anton? Yang percaya 100% kepada isi kepala, seolah-olah itu mutlak benar. Padahal, pikiran hanya pikiran, bukan fakta. Pikiran kita tidak selalu sama dengan fakta. Sama seperti awan yang lewat di langit. Kamu bisa lihat, kamu bisa sadar, tapi kamu gak harus mengikuti. Kamu gak harus percaya semua isi kepala. Apalagi saat suara-suara itu muncul dalam bentuk kritikan diri, asumsi negatif, ketakutan yang belum tentu terjadi, masa lalu yang selalu membuat kecewa. Coba ambil nafas sebentar, tutup mata, tanya ke diri sendiri, apakah semua yang kamu pikirkan benar adanya? Tanya ke dirimu sendiri, apakah semua yang aku pikirkan ini benar adanya? Dan jawaban itu kamu sendiri yang bisa jawab.
Ada 3 bentuk pikiran yang sering bikin kita jatuh. Dan sayangnya, lagi-lagi kita percaya. Yang pertama adalah pikiran yang sangat fenomenal dan semua orang pasti pernah memikirkan ini. Aku gagal. Sebenarnya, kamu tuh belum berhasil, bukan gagal. Tapi pikiran suka menyederhanakan semuanya menjadi hitam putih. Yang kedua, orang lain lebih baik daripada aku. Padahal kamu cuma lihat luar mereka. Tapi kamu nilai dirimu dari semua yang ada di dalam dirimu. Behind the scene. Semua, setiap momen-momen yang ada di dirimu. Itu kan gak adil untuk kamu sendiri. Yang ketiga, aku gak akan bisa berubah. Faktanya, kamu sudah berubah. Kamu itu bukan kamu yang 5 tahun lalu. Pikiranmu aja yang belum bisa melihat itu. Sekarang coba pikirkan. Pikiran negatif apa yang paling sering muncul di dalam hidupmu? Dan sudah berapa lama kamu mempercayainya? Kamu gak bisa mengontrol semua pikiran yang muncul, tapi kamu bisa memilih mana yang kamu percaya. Ada 3 langkah sederhana untuk mulai melawan, tanda kutip ya, pikiran palsu atau pikiran yang selalu membuat kamu down. Yang pertama, sadari. Coba saat pikiran negatif itu muncul, jangan langsung larut, jangan langsung percaya. Tapi katakan, oh ini cuma pikiran. Aku belum tentu harus percaya. Yang kedua, tanya balik. Bener gak sih ini? Kalau sahabatku mikir begini, aku bakal bilang apa ke dia? Kadang kita lebih baik ke orang daripada ke diri sendiri. Langkah 3, ubah narasi. Pada saat pikiran kamu itu muncul bahasa aku gak bisa, coba ubah narasinya menjadi aku belum bisa. Pada saat pikiranmu muncul aku gagal, coba ubah narasinya menjadi aku sedang belajar. Memang kalimat-kalimat yang saya ucapkan itu gampang untuk diomongkan, untuk diucapkan, tapi butuh latihan dan butuh waktu untuk benar-benar bisa melakukan itu. Karena pikiran kita itu seperti cerita, dan kamu, kita adalah penulisnya. Pikiranmu itu tidak selalu benar, dan kamu tidak harus mempercayai semuanya. Jadi mulai sekarang, kamu bisa pilih nih, untuk percaya pada pikiran yang menguatkan, bukan kepada pikiran yang menjatuhkan. Kalimat aku tidak harus percaya semua pikiranku, ditambah lagi aku berhak memilih narasi yang membuatku damai, yang membuatku tenang, yang membuatku bahagia. Ditambah lagi aku sedang belajar, dan itu cukup. Kalau video ini bisa membuat kamu lebih sadar dan tenang, coba tulis di komentar, aku memilih pikiran yang menenangkan. Coba tulis di komentar. Jadi pikiran kita itu seperti sebuah angin, dia datang pergi, datang pergi, datang pergi. Kalau kita tidak mempunyai kemampuan untuk sadar, kita tidak mempunyai kemampuan untuk menelaah, membaca semua pikiran yang masuk keluar, kita akan capek sendiri. Kita akan menuruti semua yang masuk tanpa kita sadari sebenarnya tujuan kamu itu apa. Karena kita tidak bisa mengontrol semua pikiran yang masuk, seperti yang saya katakan di awal tadi.
Yang bisa kita lakukan adalah memilih. Kamu yang menulis cerita. Karena pikiranmu itu ya kamu yang mengendalikan. Apapun yang masuk ke dalam pikiranmu setiap hari, berapa juta informasi yang masuk dari media sosial, dari rekanmu kerja, dari pergaulanmu, dari apapun itu. Kalau itu kamu masukkan semua dan semuanya kamu percaya itu benar, dosa. Maka dari itu mulai saat ini, apapun yang masuk, semuanya berada di dalam kendali kamu. Ingat, tidak semua yang ada di pikiranmu harus kamu percaya. Tidak semua kalimat yang muncul di pikiranmu itu memang fakta. Itu hanya pikiran yang bisa saja setelah itu pergi dan itu hanya opini. Semoga video ini bermanfaat, pendek sekali, dan terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.